suatu nukleofil. Nukleofil itu adalah suatu atom atau gugus yang kaya elektron, ya. Sehingga di sini digambarkan ada sepasang elektron bebas, ya, gitu. Atau gugus yang punya sepasang elektron bebas. Sebaliknya atom O yang terpolarisasi negatif, ya, itu lebih mudah untuk menyerang, ya. Ini panahnya kebalik, ya, harusnya panahnya ke sini, ya. Menyerang elektrofil, ya. Elektrofil itu adalah suatu atom atau gugus yang miskin elektron, ya, biasanya bermuatan positif, ya. Nah, ini adalah prinsip reaksi adisi pada karbonil. Makanya nanti contoh-contoh reaksi adisi, ya, itu nanti akan berhubungan pada karbonilnya, ya, terjadi pada karbonilnya, ya, yaitu penyerangan nukleofil pada atom C, ya, dan menyerangnya O ke elektrofil. Nanti mekanismenya seperti itu semua, ya. Kemudian reaksi nomor 2 adalah reaksi redoks. Terdapatnya hidrogen pada gugus karbonil aldehid, ya, menyebabkan aldehid itu mudah teroksidasi, ya, baik secara spontan oleh udara maupun oleh oksidator-oksidator yang seperti Fehling, Lorentz, dan Benedict, ya. Sedangkan pada keton, karena tidak ada atom H, ya, pada karbonilnya, sehingga membutuhkan kondisi yang ekstrim untuk memutuskan ikatannya, ya, sehingga ada perbedaan, ya. Jadi aldehid itu mudah dioksidasi, sedangkan keton tidak mudah dioksidasi. Sehingga dengan prinsip ini kita bisa menggunakan prasi-prasi oksidator lemah untuk membedakan aldehid dan keton, ya. Nanti Anda akan lihat contoh reaksinya di slide selanjutnya. Kemudian reaksi nomor 3 adalah reaksi yang melibatkan keasaman hidrogen alfa, ya. Jadi pada aldehid dan juga keton, ya, atom C yang terdekat dengan karbonil itu dirujuk sebagai C alfa, ya. Dan atom H yang diikat oleh C alfa itu dirujuk sebagai atom H alfa. Nah, atom H alfa itu mudah lepas, ya, karena itu disebut bersifat asam, ya. Nah, nah ini ya kita lihat saja strukturnya. Jadi ini suatu karbonil, ya, yang di sebelah karbonil itu ada atom C, yang inilah yang kita sebut sebagai atom C alfa, ya. Nah, ini adalah atom C alfa. Atom H yang diikat oleh atom C alfa disebut sebagai atom H alfa, ya. Ada 2 atom H alfa yang ada di sini, ya. Atom H alfa ini mudah lepas, ya, sehingga dia bisa diambil oleh suatu basa, ya, kan asam bisa ikatan dengan basa, ya. Yang tadinya ikatan yang digunakan C dengan H, ya, itu sekarang diberikan ke C, sehingga nantinya C akan memiliki sepasang elektron bebas, ya. Nah, sepasang elektron ion yang terbentuk dari lepasnya atom H alfa tadi itu akan stabil karena akan mengalami resonansi, ya, di mana sepasang elektron bebas itu nantinya akan diberikan ke ikatan CC, ya, dan yang akhirnya akan mendorong ikatan rangkap 2 pada CO menjadi ke O, sehingga O sekarang akan bertambah sepasang elektron bebas, ya. Tadinya kan O itu sudah punya 2 pasang elektron bebas, ya, sekarang menjadi 3 pasang elektron bebas, ya, sehingga dia diberi bermuatan negatif, ya. Nah, sekarang rangkapnya pindah ke sini. Nah, ini juga nanti akan mengalami resonansi, nanti bisa dikembalikan lagi ke sini, ya. Kemudian dikembalikan ke sini sehingga menjadi bentuk awalnya lagi, ya, yang disebut resonansi. Ion yang mengalami resonansi ini disebut sebagai ion enolat dan dia stabil, ya. Muatan negatif pada ion enolat dapat terjadi pada C alfa atau O. Tadi sudah kita lihat, ya. Sehingga sebuah proton dapat terikat pada C alfa atau O. Jika terikat pada C alfa akan terbentuk senyawaan awal yang kita sebut sebagai bentuk keto. Sedangkan bila terikat pada oksigen akan terbentuk bentuk enolnya, ya. Nah, jadi ion enolat ini mengalami resonansi, ya. Pada saat dia mengalami resonansi ini, ya, maka posisi negatif bisa pada atom C atau bisa pada atom O, ya. Sehingga apabila ditambahkan H+, ya,
apabila H+-nya ini diambil sama atom C, ya, maka akan menghasilkan bentuk keto. Sedangkan sebaliknya, apabila atom H ini diambil oleh atom O, maka akan menghasilkan bentuk enolnya. Ya. Bentuk-bentuk keto dan enol adalah isomer-isomer struktur dalam kesetimbangan. Jadi ini semua kesetimbangan ya. Jadi bentuk keto, ion enolat, dan bentuk enol itu berada dalam bentuk kesetimbangan. Ya. Dikenal dengan istilah tautomer, prosesnya disebut sebagai tautomerisasi. Ya. Kebanyakan molekul karbonil berada dalam bentuk keto, jadi banyakkan dalam bentuk ini ya, makanya kita kenal aldehid atau keton itu bentuknya seperti ini ya, dan hanya sekitar atau kurang dari 1% berada dalam bentuk enol ya, jadi ini lebih sedikit. Nah sekarang kita akan lihat contoh-contoh reaksi yang menggunakan prinsip adisi ya. Yang pertama adalah contoh reaksinya adalah adisi oleh asam sianida atau HCN. Aldehida dan keton bereaksi dengan HCN menghasilkan sianohidrin. Nah, jadi ini adalah suatu karbonil ya. Prinsipnya tadi ingat bahwa atom C itu akan terpolarisasi positif sedangkan atom O akan terpolarisasi negatif ya. Sehingga atom C ini mudah untuk diserang oleh suatu nukleofil ya. Di sini nukleofilnya adalah Cn-. Ya. Nah, dia akan menyerang C. Ya. Sehingga ikatan angka 2 ini akan memberikan elektronnya ke O dan O akan gilirannya akan menyerang elektrofil yaitu adalah H+, sehingga menjadi sianohidrin ya. Dengan menggunakan prinsip ini jadi kita bisa melihat contoh reaksinya misalnya asetaldehid ya akan menjadi asetaldehid sianohidrin di mana karbonilnya sekarang ya akan menjadi mengikat OH dan juga Cn ya. Begitu juga dengan aseton. Contoh reaksi yang kedua adalah adisi oleh natrium bisulfit. Aldehida dan keton berasal dengan larutan jenuh natrium bisulfit menghasilkan senyawa adisi bisulfit yang berpadatan berwarna putih ya. Jadi karena ada terbentuk padatan berwarna putih sehingga kita mudah mengamati prosesnya atau kita mudah mengamati terjadi reaksinya sehingga bisa kita gunakan untuk indikator ya atau uji positif. Nanti ini akan dipraktekkan di praktek kimia organik tentang aldehid dan keton. Jadi ada reaksi dengan natrium bisulfit ya. Sama prinsipnya, jadi atom C yang terpolarisasi positif bisa diserang oleh SO3H- ya, di mana S-nya yang bermuatan negatif ya akan masuk ke atom C ya. Sedangkan atom O-nya akan mengambil Na+ ya. Awalnya terbentuk struktur seperti ini yang kemudian mengalami kesetimbangan di mana Na sama H-nya akan bertukar ya. Di sini O-nya menjadi OH dan SO3H-nya menjadi SO3- Na+ ya. Jadi berupa garam. Nah, inilah yang berbentuk padatan berwarna putih ya. Nah, sehingga contohnya asaldehid dengan natrium bisulfit nantinya akan terbentuk asaldehid bisulfit, begitu juga dengan aseton akan terbentuk aseton bisulfit. Kemudian contoh reaksi adisi yang ketiga adalah adisi oleh reaksi Grignard ya. Reaksi Grignard itu dinotasikan sebagai RMGX ya. Di mana reaksi Grignard itu bisa dibuat dari alkil halida RX ya. Jadi RX ditambah Mg menjadi RMGX. Nah, apabila aldehid dan keton direaksikan dengan reaksi Grignard akan menghasilkan produk adisi yang kemudian dapat dihidrolisis dalam suasana asam menghasilkan alkohol ya. Kita lihat reaksinya, ini suatu karbonil ya. Nah, di sini yang bermuatan negatif adalah R- alkil ya, dan yang bermuatan positif adalah MgX+ ya, di mana yang positifnya itu ada di Mg-nya ya. Sehingga R- masuk ke C dan O-nya akan mengambil MgX sehingga terbentuk senyawa seperti ini. Ya. Kemudian apabila dihidrolisis maka MgX-nya akan membentuk hidroksil. Nah, akan menjadi bentuk suatu alkohol ya. Contoh reaksinya apabila kita menggunakan formaldehid ya akan terbentuk direaksikan dulu dengan CH3MgI suatu reaksi Grignard.
maka CH3-nya akan masuk ke posisi C dan MgI-nya akan masuk di atom O-nya. Yang apabila dihidrolisis, OMgI-nya akan menjadi OH. Ya, ini adalah senyawa etanol. Nah, kalau Anda bandingkan antara etanol dengan formaldehid, terjadi penambahan satu atom C. Ya. Nah, makanya adisi oleh operasi Grignard ini digunakan untuk menambah atom C dari alkohol ya. Jadi alkoholnya dioksidasi dulu jadi aldehid ya atau juga keton, kemudian aldehid atau ketonnya itu direaksikan dengan reaksi Grignard. Nantinya akan menjadi alkohol yang bertambah satu atom C ya. Oke, astaldehid akan menjadi 2 propanol ya. Propanol C-nya 3 kan, sedangkan astaldehid C-nya 2. Aseton C-nya 3 akan menjadi 2 metil 2 propanol ya. Ini C-nya 4 ya. Jadi kelihatan bertambah satu atom C. Kemudian reaksi adisi yang berikutnya adalah adisi oleh NH3 ya. Aldehida kecuali formaldehid bereaksi dengan NH3 pada suhu 0 derajat Celcius menghasilkan padatan aldehida amonia ya. Nah, ini NH3 itu sebenarnya bisa kita gambarkan H ya dengan NH2 ya. Di mana N itu lebih elektronegatif sehingga ini ada minnya, sehingga NH2-nya akan masuk ke C dan H yang dilepaskan itu H+ akan masuk di atom O ya, sehingga menjadi senyawanya menjadi seperti ini. Kemudian adisi yang nomor 5 adalah adisi oleh amina dan derivatnya. Amina dan derivat-derivatnya adalah nukleofil kuat karena mempunyai pasangan elektron bebas pada atom nitrogennya ya. Amina dan beberapa derivatnya NH2Z bereaksi dengan aldehida dan keton menghasilkan senyawa yang mengandung ikatan C rangkap 2N dan melepaskan molekul air ya. Nah, jadi ini adalah karbonil dengan NH2Z ya akan terbentuk C rangkap 2NZ ya dan melepaskan H2O. Kemudian reaksi adisi dengan alkohol. Nah, alkohol itu kan punya OH ya. OH itu punya O-nya itu ya, terutama O-nya itu punya 2 pasang elektron bebas yang bisa digunakan untuk menyerang suatu atom yang bermuatan positif ya, sehingga bisa mengalami reaksi adisi dengan alkohol ya. Jadi aldehida bila diadisi oleh alkohol akan membentuk hemiasetal, sedangkan keton membentuk hemiketal. Karena reaksi berlangsung dalam keadaan kesetimbangan, hemiasetal atau hemiketal tidak dapat diisolasi karena dia kembali lagi ke posisi awalnya. Bila reaksi berlangsung dalam suasana asam, reaksi akan berlangsung searah sehingga akan dihasilkan asetal atau ketal. Nah, asetal ketal ini karena searah berarti dia tidak bisa kita isolasi atau bisa kita pisahkan. Ya. Kita lihat contoh reaksinya, ini aldehida dan ini adalah alkohol ya. Kita bisa menuliskan alkohol itu menjadi seperti ini ya. R untuk membedakannya dengan R yang aldehid kita kasih R action ya. Kemudian O ya. Lalu kita bikin garis H ya. Nah, di sini terjadi perbedaan elektronegativitas antara H dan O. O-nya akan lebih bermuatan negatif sedangkan H akan bermuatan positif ya. O-nya akan masuk ke C. Nah, kemudian ini ke sini, lalu O-nya akan mengambil H-nya ya. Yang akan terbentuk senyawaan hemiasetal ya. Nah, hemiasetal ini apabila di dalam suasana asam dan ada alkoholnya yang ditambahkan berlebih, maka OH akan lepas ya dan menjadi H2O dengan menangkap H+ dan akan masuk gugus OR. Ya. Nah, sehingga akan menjadi asetal ya. Dengan prinsip yang sama, itu sama terjadi pada di keton ya. Hanya saja kalau keton namanya adalah hemiketal ya. Dan apabila direaksikan lebih lanjut menjadi namanya adalah ketal. Asetal dan ketal adalah suatu eter yang kedua gugus alkoksinya terikat pada C yang sama. Ya, apabila dalam satu molekul tersebut terdapat gugus karbonil dan alkohol sekaligus, maka dapat terbentuk struktur hemiasetal atau hemiketal siklik ya, yang lebih stabil terutama bila mengandung Ca5 atau C6 ya. Nah, kita lihat contohnya di sini dulu deh yang paling bawah ya. Ini adalah suatu karbohidrat ya. Karbohidrat itu punya 2 gugus fungsi, yang satu gugus aldehid, satunya adalah gugus
hidroksil ya, atau gugus alkohol ya. Nah, nantinya salah satu gugus dari OH ini ya akan berikatan ya, atau bereaksi secara intramolekuler atau bereaksi di dalam struktur itu sendiri dengan aldehidnya ya, adisi dengan melakukan reaksi adisi tadi, sehingga dia akan mengalami siklisasi ya. Nah, siklisasi dia akan stabil apabila mengandung C5 atau C6. Nah, ini jadi nantinya siklik yang berada pada karbohidrat itu stabil hemiasetalnya gitu ya, tanpa perlu menjadi asetal, dia sudah stabil sehingga bisa kita isolasi. Kemudian adisi yang ketujuh adalah adisi dengan PCl5. Aldehida dan keton bereaksi dengan PCl5 membentuk geminal dihalida. Ya, gem itu singkatan dari geminal ya. Geminal dihalida. Oke. Nah, jadi aldehida bereaksikan dengan PCl5, maka Cl-nya itu akan menggantikan karbonil ya menjadi 1,1 dikloroetana kalau aldehid. Sedangkan kalau aseton maka akan menghasilkan 2,2 dikloropropana ya. Oke, ini saya Oke, sampai di sini ada mau tanyakan dulu?